menuntut ilmu. Kemudian yang kedua kata beliau, Allah takdiru ala tahsilil ilmin nafi'. Engkau la takdir, tidak mampu, ala tahsilil ilmi, untuk mencari ilmu, menghasilkan ataupun mendapatkan ilmu, an-nafi'i fiddin, yang bermanfaat di dalam ilmu agama. Walakin, akan tetapi, tashtagila, engkau menyibukkan diri, biwadhaifil ibadat, dengan aktivitas ataupun ritual ibadah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minadzikri, dengan memperbanyak zikir, wa tasbih, dengan memperbanyak membaca tasbih, wal qiraah, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, wassalah, dan memperbanyak melakukan sholat sunnah. Kita tidak mampu untuk belajar, kita tidak mampu untuk duduk di dalam majelis taklim ataupun duduk di pondok-pondok pesantren. Karena di waktu duha, misal, tidak katik majelis yang bisa kita hadiri, karena ustadz-ustadznya banyak ngajar di pondok-pondok pesantren. Jarang-jarang ada ustadz buka majelis di waktu duha. Ya kan, jarang. Kalaupun ada, jarang niat. Nah, kemudian jikalaupun ada ustadz yang dia muka majelis di waktu duha, banyak wong yang di waktu itu disibukkan dengan urusan-urusan yang sifatnya pribadi. Alhasil sama-sama punya kesibukan. Ustadz banyak di waktu duha itu sibuk dengan mengajar di pondok-pondok pesantren. Yang wong yang tidak mondok itu sibuk dengan urusan mereka pribadi. Nah, kalau keadaannya seperti ini, kita tidak mungkin untuk belajar, kita tidak mungkin untuk menuntut ilmu di waktu duha. Maka apa yang perlu kita lakukan? Al-halatut tsaniyah, katanya Imam Ghazali, kita bisa melakukan daripada aktivitas yang kedua. Apa dia? Antastahila biwadhaifil ibadat. Sibukkan dirimu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti zikir, membaca Al-Quran, dan memperbanyak sholat sunnah. Ulama meskipun dia di kasat mata tidak melakukan banyak daripada ibadah, sebanyak ibadah yang dilakukan oleh wong-wong yang soleh, tetapi derajat ulama lebih tinggi dibandingkan wong soleh. Dimana? Kenapa? Karena aktivitas daripada kesibukan ulama itu ya tadi, manfaatnya itu lebih luas, bukan untuk pribadi tetapi juga untuk umum. Beda kalau solihin, maka itu apa namanya, efek daripada ibadah, pengaruh daripada ibadah, hasil daripada ibadah yang dia lakukan itu hanya untuk pribadi dirinya dewek. Nah itu. Maka kalau kita tidak mampu untuk menuntut ilmu, jadilah orang yang soleh. Kalau tidak baca untuk jadi wong yang alim, jadilah wong yang soleh. Kalau di dalam pepatah Arab itu, pepatah Hadramut, kalau kita tidak dapat mimbar, maka paling tidak kita duduk di mihrab. Benar tak? Itu kan apa namanya kiasan. Kalau kita tidak tegak di mimbar, artinya ulama, maka paling tidak kita duduknya di mihrab. Di mihrab itu apa? Maksudnya banyak ibadah. Jangan tidak di mimbar tidak, di mihrab juga tidak.
Kadang-kadang kan kita dengan ucapannya ini masih mending ulama, hebatlah derajat, tinggilah derajat ulama dibandingkan derajat wong soleh. Berarti aku tak perlu banyak ibadah, ngembe ilmu juga tidak. Nah kan ngembe ilmu juga tidak. Itu alasan untuk wong yang males ibadah, we. Ngomong bahwasanya derajat ulama lebih tinggi dibandingkan derajat soleh. Kalau salah wong yang ngucap dan memahaminya, maka dia akhirnya ninggalkan dua-duanya. Lah sudah tidak mimbar, tidak juga mihrab. Nah kalau kita menjadi wong yang sibuk di aktivitas pertama, di waktu duha kita belajar, di waktu duha kita sibuk, bukan di mimbar, bukan di mihrab, aku sibuk di luar. Sibuknya di luar masjid. Nah kesibukannya apa dia? Bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Sibuknya aku nih, aku pengen menyampaikan kebaikan, manfaat, menebarkan kebaikan dan manfaat kepada muslimin. Wa yadkhulu bihi sururun, dan masuk bihi dengan sebab kesibukan tadi, sururun kegembiraan, ala qulubil mu'minin kepada hati-hati orang yang mukmin. Nah, manfaat juga nih kan. Aku kawinyo, tak ada nak belajar. Aku tak tahu, tak kati selalu belajar itu nih. Kalau juga Ustaz ngomongin, capek. Ibadah juga jangan udah kati. Atau kan ngomongnya itu, yang hobinya aktivitas apa bergerak. Kalau cuma duduk mantap nih, dah, bajulah kau. Aku titip kalau ada apa-apa nanya sama kau itulah, itu dah. Nak suruh ibadah. Bah nitip baik, wakil ke? Kan? Aku biarlah di depan, kan masing-masing punya posisi. Ada yang jadi kiper, ada yang jadi defender, ada yang menjadi midfield, ada yang jadi striker, ada yang menjadi apa? Second striker, kan? Ada yang menjadi playmaker, ada yang menjadi karateker. Apa dia karateker? Hah? Nah, tahu. Ngapa dia tahu? Ente ketawa kali ini harus tahu. Apa karateker? Karateker apa? Ada keeper, ada defender, ada midfielder, ada playmaker, ada second striker, ada striker, ada karateker. Apa karateker? Hah? Pelatih. Ya, pelatih benar. Pelatih. Ya, pelatih. Wah. Karateker. Wah. Saru ya, kita masih kita ngudi ke gitu. Jadi mah itu. Jadi masing-masing punya tugas, dan tugas itu tidak baca katanya di dalam kitab Hikam Imam Ibn Athaillah Asy-Syaikh As-Sakandari, beliau ngomong masing-masing kita akan diposisikan oleh Allah di dalam satu posisi, yang mana posisi tersebut adalah posisi yang terbaik untuk kita, dan jangan berandai untuk pindah posisi selama itu posisi yang baik. Untuk anak, posisi anak ngajar. Untuk kamu, mungkin kamu yang kedua banyak ibadah. Anak, kalau posisi anak, ibadah yang terbaik untuk anak adalah mengajar. Ibadah kamu, misalnya kamu tidak baca nuntut ilmu di waktu duha, maka posisi kamu apa dia? Mungkin yang ketiga, yaitu kamu ada di jalan, kamu ada di pasar, kamu ada di mana lagi? Di kantor, dan terserah di mana. Tetapi niatnya kamu apa dia? Pertama, yasibu bihi khairun ilal muslimin. Niatnya anak makmano umat Islam ini mendapatkan manfaat kebaikan dari apa yang aku lakukan. Makmano aku nak berejo, makmano mukminin orang-orang yang beriman ini dengan berkat aktivitas kesibukan yang aku lakukan adalah mereka menjadi idhol surur, masuk ke kegembiraan. Misal sekarang lagi bencana, lagi bencana misal kan. Jadi salah kalau misalnya pas lagi bencana nih kita banyak doa kita banyak belajar iyo benar, belajar bagus, doa bagus, cuma yang lebih ibadah yang lebih afdol dalam posisi sekarang ini adalah apa dia? Metu ke duit, ente ke jalan menjuk sembako, baju dan seterusnya. Nama itu. Jadi masing-masing punya posisi
dan situasi yang perlu kita sesuaikan dengan apa yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali, kata Imam Asy-Syaikh Ibn Athaillah As-Sakandari, kita masing-masing punya posisi dan jangan pernah berandai untuk pindah posisi. Kalau kita berandai untuk pindah posisi, maka itu termasuk hawa nafsu. Ini termasuk hawa nafsu. Misal anak ngajai, anak hingo abani ahli ibadah, anak nipaya gara-gara ngajar, akhirnya sholat duhana cuma 2 rakaat, gara-gara ngajar itikaf anak jagang, gara-gara ngajar akhirnya anak tidak sempat maca Quran. Nah aku nih, sudahlah tinggal kelang ngajar, anak ibadah baik. Salah. Pilihan kita untuk pindah posisi itu pilihan yang salah. Lu kenapa? Karena ente membiarkan apa yang telah diinginkan oleh Allah untuk ente, tapi ente pengen punya deh keinginan dewe itu keinginan hawa nafsu. Itu jangan, itu ya. Tidak baca. Kemudian melakukan aktivitas yang bermanfaat juga tidak baca. Nah, ini repot nih. Belajar ngajar tidak baca. Yang nomor 2, ibadah tidak baca. Nomor 3, memberikan manfaat juga tidak baca. Maka apa kira-kira? Ternyata kita banyak di situ. Gitu yang baca gitu. Abu dia Allah taqwa ala dzalik. La taqwa ala dzalik. Engkau tidak mampu untuk melakukan ketiga di atas. Fastagil, maka sibukkanlah dirimu, kata Imam Ghazali, bihajatika, sibukkan dirimu di dalam melakukan ataupun memenuhi hajat kebutuhan hidupmu sendiri. Kita lain. Kita lain. Kita ini nomor 4. Kita ini sibuknya mikir ke diri deh. Diri dewe. Enaknya nyaman. Fastagil, maka sibukkanlah dirimu bihajatika untuk memenuhi daripada hajat kebutuhanmu. Iktisaban ala nafsik, iktisaban berupaya untuk memenuhi ala nafsika apa yang engkau butuhkan. Au ala iyalik, atau keluargamu yang engkau tanggung, nyari nafkah tadi kan, kita punya kewajiban untuk nyari nafkah. Waqad salimal muslimuna minka. Waqad salima, maka sungguh di saat engkau tidak mampu untuk belajar, tidak mampu untuk mengajar, tidak mampu untuk beribadah, tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada sesama, maka minimal, kata Imam Ghazali, sibukkanlah dirimu untuk memberikan manfaat kepada dirimu dan keluargamu sendiri. Untuk memberikan manfaat kepada wong tak baca, maka minimal berikanlah manfaat untuk dirimu dan keluargamu. Fokus terhadap dirimu sendiri. Sudah, jangan ngejo ke wong. Kalau kau dak pacak ngejo ke wong, jangan ngejo ke wong, ejo kelah diri dewe. Nah, dengan ini kata Imam Ghazali, dirimu salimah, terselamatkan. Waqad salimah, apa namanya, al-muslimun. Dengan engkau melakukan hal tersebut, engkau menyibukkan diri untuk memberikan manfaat kepada diri pribadi dan keluargamu sendiri, maka orang-orang Islam yang hidup bersamamu di sekitarmu itu selamat daripada keburukan-keburukanmu. Jadi kita tidak nganggu wong. Yang penting aku begawe berjualan dewek, nandak nganggu wong. Wa aminu min lisanik, mereka juga aman. Mereka juga aman min lisanik, dari lisanmu. Tidak nak ngato-ngato wong. Yang penting aku begawe, aku dak pacak nunjuk manfaat kepada dia, maka aku dak galak memberikan mudarat untuknya, nandak. Wayadik, mereka juga selamat dari keburukan tanganmu. Wasalima lakadinuk,
Maka wasalima dan selamat laka untukmu dinuka agamamu. Itlam tartakib maksiatan, karena engkau tidak melakukan maksiat. Fatanalu bidzalika darajata ashabil yamin, karena engkau mendapatkan daripada derajat ashabil yamin. Di dalam surat Al-Waqiah Allah menyebutkan ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Yamin itu rombongan sebelah kanan, ashabus shimal rombongan sebelah kiri. Katanya Imam Haddad, minimal posisikanlah dirimu menjadi ashabul yamin. Ashabul yamin itu apa dia? Ibadah yang wajib baik, yang sunnah tidak. Ibadahnya yang wajib baik, yang sunnah tidak. Zikir tidak, maca Quran tidak, yang wajib baik. Kemudian maksiat tidak, ngakoi wong apa tidak. Dia kesibukannya ngurusi pribadinya dewe. Jadinya itu untuk dirinya, tak pernah sedekah. Jadi kalau diminta uang sudahlah nanda. Dia ini taunya kok penting dewe. Ini ashabul yamin. Minimalnya kita seperti itu kan Haddad. Minimal diri kita menjadi ashabul yamin. Kita memberikan mudarat ketika tidak mampu untuk memberikan